I was younger, I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down, no one could keep me around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang data warehouse. Pokok bahasan. Pertama, hubungan antara data warehouse dan decision support. Kemudian model data multidimensi. Kemudian online analytical processing atau OLAP. Arsitektur data warehouse. Kemudian implementasi data warehouse. Tujuannya, memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Definisi tentang data warehouse. Di sini terdapat dua pendapat, yaitu yang pertama, berdasarkan data WH-INMON, suatu DW adalah koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik terpadu, time varian, dan tidak mudah berubah. Sedangkan berdasarkan Barry Devlin, suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal lengkap dengan konsisten yang diperlukan dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam satu cara yang bisa mereka pahami dan mereka gunakan dalam satu konteks bisnis. Hubungan data warehouse dan decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh dan segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DMS juga didesain untuk didukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Kemudian model data multidimensi. Model data multidimensional ini dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukur numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensi adalah produk atau bit, lokasi adalah locate, dan waktu adalah time it. Model data multidimensi. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam suatu array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tipe dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension table. Tabel fakta punya ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Ini adalah model data multidimensi, yaitu ada bit yang merupakan produk, time, waktu, lokasi, dan penjualan. Bit, time, location. Bisa digambarkan sebagai kotak kubus seperti ini. Online Analytical Processing atau OLAP. Query ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan atau sales
Cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Contoh OLAP yaitu jenis-jenis query OLAP di sini adalah roll up, yaitu melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya untuk tiap kota diberi total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Yang kedua yaitu drill down. Ini adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Terakhir yaitu pivoting, melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya di sini kita lakukan pivoting pada location dan time. Didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL, yaitu select sum from sales time t, kemudian s time sama dengan t time, group by t year, dan select sum s.sales dari tabel sales dan location. Kemudian terdapat query s time sama dengan l time dan digrupkan berdasarkan l state, sehingga menjadi query baru yang disebut yang bisa dilihat sebagai berikut, yaitu select sum dan sales s, time t, location l. Terdapat dua query di sini, yaitu s time sama dengan t time dan s time sama dengan l time, group by t year dan l state. Kemudian di sini juga terdapat OLAP, jenis-jenis OLAP yaitu seeking dan desync, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse, yaitu terdiri dari proses model, tipe apa yang akan dimodelkan, green, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, kemudian dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing rekod tabel fakta, ukuran apa yang mengumpulkan masing-masing rekod tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan pada suatu model data multidimensi yang melibatkan data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item yaitu item name, brand type atau time yaitu day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran yaitu seperti $sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut ini adalah arsitektur dari data warehouse, terdiri dari client, query dan analisis, kemudian di sini ada warehouse, integrator, metadata, kemudian di sini monitor, sumber. Ini merupakan arsitekturnya. Jadi sumber informasi, sumber informasi, sharing, bersihkan, transformasikan, kumpulkan, mengubah, kemudian menjadi data mart, kemudian server OLAP yaitu MOLAP, kemudian ke klien rollup. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi, misalnya customer, produk, dan sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dari ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse ini dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi dapat juga diterapkan dalam data warehouse. Kemudian implementasi data warehouse.
Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya. Dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misalnya tarif hotel, mata uang pajak, breakfast convert, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah harus terkonversi.